apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya Janeti, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ribuan massa menuntut wali kota Siantar dipecat dari jabatannya. Rumah sakit Mitra Medika Medan akhirnya buka suara terkait dugaan malapraktik terhadap seorang bayi berusia 13 hari. Jemaah Tarekat Naksabandiah di Kabupaten Deli Serdang mulai sholat tarawih dan puasa Ramadan. Ribuan massa demonstrasi di kantor DPRD Siantar menuntut agar Wali Kota Susanti Dewayani dipecat dari jabatannya karena dianggap melanggar sumpah dan janji jabatan. Bukan, saya di sini. Oke, stop. Unjuk rasa ini terjadi saat DPRD Siantar menggelar sidang paripurna dengan agenda hak angket terhadap Wali Kota Siantar Senin lalu. Massa menuntut anggota DPRD Siantar untuk segera memakzulkan Wali Kota Susanti Dewayani. Massa menilai Wali Kota Siantar dibaniangi suami dan menantu yang merupakan anggota DPRD Siantar. Sementara dari dalam ruang sidang sebanyak 28 anggota DPRD telah setuju memberikan hak angket pemberhentian Wali Kota Siantar. Masyarakat menuntut agar Wali Kota Pematang Siantar diberhentikan. Lalu bagaimana DPRD sendiri? Ya, kita kan baru-baru ini kan sudah menyelesaikan tugas angket. Dalam angket itu menemukan adanya pelanggaran peraturan ketentuan oleh Wali Kota yang berimplikasi pada pelanggaran sumpah janji jabatan. Oke, berarti DPRD Kota Pematang Siantar setuju untuk pemakzulan Wali Kota? Ya, kita lihat aja proses di paripurna yang akan berlangsung. Hari ini juga. Berniat baik menggelar penanaman pohon mangrove, puluhan petani menerima penolakan keras dari sebagian warga yang mengaku lahan hutan pesisir pantai milik sekelompok orang. Adu mulut antara kedua belah pihak pun tidak terhindarkan. Awalnya belasan petani yang didampingi kepala desa membawa bibit pohon mangrove untuk ditanam di pinggiran pantai di Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Ketika proses penanaman berjalan, tiba-tiba kegiatan ini mendapat penolakan dari sekelompok warga yang mengaku lahan penanaman pohon tersebut adalah milik mereka. Putar. Kamu tengok. Becanya putar. Putar becanya. Balik semua. Adu mulut pun terjadi karena sekelompok orang tersebut tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan lahan. Surat kita, di sini dokumen kita jelas, bahwasan kita bukan kelompok tani yang ilegal. Ini surat yang saya pegang. Jadi mereka berdasarkan surat tanah dan melarang kami untuk melakukan reboisasi untuk penanaman mangrove. Jadi, Bang, kalau boleh tahu Bang, ini ada dengan luas perkiraan berapa Bang? Boleh tahu? Kita kalau masalah lahan kita tak tahu luas-luasnya, Pak. Yang tahu kita di wilayah yang masih ditumbuhi oleh tanaman mangrove itu adalah wilayah hutan lindung. Dan dilakukan mereka perusakan, tapi kita bersuadaya ingin menanam kembali, mereka menolak penanaman itu. Kepala Desa Regemuk menyebutkan belum pernah menerima dan membuat surat rekomendasi kepemilikan lahan di lokasi hutan lindung ini. Ini kawasan mangrove. Kawasan mangrove. Iya. Dan suratnya udah jelas tadi kan, bahwa sebagai hak kelola. Nah saat ini Pak, siapa yang mengelola dan dijadikan apa nih Pak hutan mangrove ini Pak saat ini? Saat ini hutan sudah ditebangi dan kelihatan gundul. Seperti itu. Saat ini masih belum jelas dan kepemilikannya juga belum diakui oleh pemerintahan. Berarti sikap desa atas kepemilikan surat ini atau langkah apa yang mau diambil Pak? Langkahnya adalah sepertinya pengelola itu jumpa dengan kita, duduk bareng, mediasi, bagaimana caranya untuk menemukan titik terangnya permasalahan ini. Terkait klaim kepemilikan lahan, pemilik lahan menolak dan tidak bersedia dimintai keterangan.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kinerja Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tebing Tinggi dinilai buruk oleh warga. Warga pun kirimkan papan bunga sebagai tanda kecewa. Sejumlah papan bunga berdiri tegak di Jalan Sutomo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Tebing Tinggi sejak Senin lalu. Papan bunga ini berisi tulisan berbagai keluhan warga tentang buruknya kinerja BNN Kota Tebing Tinggi yang diduga melakukan tangkap lepas para pelaku tindak pidana narkoba. Ya, kita sudah bertemu dengan Kepala BNN, ada 2 kali kami datang ke sana. Kami sampaikan yaitu terkait maraknya narkoba terutama di belakang kantor BNN, kamu keliling sekitarnya. Nah, jadi ya tentunya karena kita sudah beberapa kali ke sana namun belum ada perubahan, ya kami tentunya sangat kecewa memang. Dan kami dengar itu ada papan bunga itu kami tidak tahu. Itu berarti menunjukkan memang benar-benar masyarakat kecewa dengan kinerja BNN. Perlu dievaluasi lah. Kepala BNN Kota Tebing Tinggi belum bersedia merespon keluhan warga akan kinerja lembaga terdepan pemberantasan narkoba itu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Kita ke informasi lainnya, Rumah Sakit Mitra Medika Medan menepis adanya indikasi kekeliruan dalam pengambilan sampel darah untuk screening stunting bayi pasangan Ibnu Sanjaya Huta Barat dan Asriyadi. Pihak rumah sakit berdalih kasus ini belum pernah terjadi sebelumnya di mana diduga kulit bayi mengalami hipersensitif. Rumah Sakit Mitra Medika Medan akhirnya buka suara atas laporan Ibnu Sanjaya Huta Barat, ayah bayi berusia 13 hari yang melaporkan kasus dugaan malpraktik pada anak keduanya. Direktur Rumah Sakit Mitra Medika Medan membenarkan adanya tindakan pengambilan sampel darah pada bayi untuk screening sindrom hipotiroid sehari setelah kelahiran bayi. Pengambilan sampel darah melalui telapak kaki diawali dengan mengompres kaki bayi perempuan itu menggunakan handuk yang telah dibasahi air panas. Di luar dugaan, telapak kaki kanan bayi memerah kemudian luka melepuh. Sampel akhirnya diambil dari telapak kaki kiri dengan mekanisme lain, yakni mendekap kaki bayi. Menurut dokter, mekanisme ini metode yang lazim digunakan untuk membuka pembuluh darah bayi. Selain menepis indikasi kelalaian, rumah sakit juga menyatakan kasus yang dialami bayi ini baru pertama kalinya terjadi, meski pengambilan sampel screening stunting telah berulang kali dilakukan pada bayi yang baru lahir. Kendati menduga luka melepuh pada telapak kaki bayi disebabkan hypersensitif, rumah sakit tidak mengambil resiko melalui pemeriksaan menyeluruh untuk mendudukkan diagnosa itu. Jadi perlu diketahui terjadinya merah dan melepuh ini kejadian yang tidak betul-betul tidak terduga dan belum pernah terjadi selama kami menjalankan program ini. Dan kami sendiri pun belum tidak pernah mendengar di tempat-tempat lain ada kejadian seperti ini. Jadi ini sebenarnya betul-betul hal yang tidak terduga di luar nalar kami lah kok bisa ini terjadi seperti ini. Terkait adanya laporan dugaan malpraktik ke Mapolda Sumatera Utara, pihak rumah sakit mengaku belum mengetahui jika kasus ini akhirnya ditempuh secara hukum. Pihak rumah sakit mengaku bertanggung jawab dalam perawatan hingga kesembuhan bayi perempuan ini hingga kembali pulih. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.